perasaan bos ya. Kenapa bos? Suasana hati bos lagi galau, apalagi dengar lagu itu. Ini ada memori yang selalu teringat sama bos. Tentang siapa bos? Tentang ya, yang mana? Jangan nanya begitu lagi. Pertanyaan beda lagi. Tisu, saya ambilin mau tisu. Iya. Gimana nggak sakit hati kalau ditinggal begitu? Oh, oke. Depan rumah ada tenda biru. Oh sih. Lagi ngapain tuh? Pas bos datangin, wah lagi bakar sate. Yang jelas lagu ini menceritakan perjalanan bos pada saat itu. Bos dulu pernah jatuh cinta sama seorang wanita. Asik. Yang kayak gimana bos? Waktu itu bos memperhatikan, memberikan kepedulian, tapi kepedulian bos ditinggalkan begitu aja. Asik. Sakit Makanya hati ya lagu bos? ini aduh menjiwai sekali. Oh, bos. Oh sedih. Nah. Kenapa bos? Lagi galau? Iya, bukan galau lagi denger lagu Tenda Biru. Bos menangis kalau begitu. Oh ingat masa lalu sama tenda biru. Udah sempat tenda biru belum? Cabik. Tahu nggak? Sulaiman. Sabar. 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 Hashtag sabar. Saya nggak bisa ngomong panjang lebar, saya cuma bisa bilang sabar. Bos paham, bos mengerti. Sekarang mulai sabar. Karena kamu udah mulai bijak, menasihati bos. Sekarang bukan masalah bijak. Hah? Saya mencoba mengambil jalan tengah. Ya. Kalau bijak itu setiap orang punya caranya masing-masing. Ya betul. Cuman saya bingung muka bos mau diapain lagi itu yang saya bingung. Makanya saya cuma bisa bilang Kalau muka bos dari awalnya karoserinya emang begini. gini deh, Ya. bos mendingan dandan ganteng dulu. Ya. Nanti bintang tamu yang mau datang ini cantik. Serius? Iya, Masih jadi bos sendiri? dandan ganteng dulu. Masih sendiri bos? Masih sendiri. Masih sendiri? Iya. Serius Iya. masih sendiri? Oke. Hei, apa kabar? Ini kalau ngomongin tentang kegalauan bos kita itu kasihan banget. Betul. Iya kan? Turut apalagi kalau yang namanya nggak ada pacar, itu kayaknya rasa dunia hampa gitu. Tapi kalau saya kan udah nggak pernah galau karena saya udah punya istri, ya kan? Makanya buru-buru nikah deh. Nyindir gue? Enggak dong. Oh bintang tamunya? Kalau lo kan bukan nggak mau nikah, tapi lo tuh pilih-pilih. Oh iyalah. Kan trauma Hari kan? gini. Ya namanya Soalnya juga kan harus audisi dong. Bukan audisi. Soalnya trauma. Yang dulu kan hidupnya dari zaman perang. Iya kan? Kalau bintang tamu ini gimana Bu? Nah ini, kalau ngomongin tentang jodoh, sebenarnya banyak yang ngantri. Tapi kayaknya dia pilih-pilih. Oh kalau gitu dia sama kayak gue, sukanya pilih-pilih. Suka. Emang kalau kamu pilih-pilihnya kayak apa? Ya pokoknya yang... Itu dia bintang tamunya. Tadi kamu bilang apa? Katanya suka pilih-pilih. Pilih-pilih. Ih, harus hidup memilih. Itu, hidup tuh memilih. Gimana sih, mau ke kanan apa mau ke kiri? Kalau nggak jelas nanti galau. Mau ke kanan atau ke kiri, ya kan? Mau laki atau perempuan? Nah, Ini bos saya. Bos juga lagi Selamat sore, galau. Bos. Assalamualaikum. Desi kumaha dah, Mam? Saya. Alhamdulillah makin cantik, auranya makin kelihatan. Bos suka Bopak lagi cari jodoh. Desi Ratnasari lagi cari jodoh. Siapa tahu selama 4 segmen ini mereka menemukan tambatan hatinya. Langsung sini yuk. Ini Desi Ratnasari. Ini sempat hadir ke sini. Itulah yang bos suka, diada-ada aja tuh tamu-tamunya luar biasa sebenarnya. Iya. Teh Desi ini kan satu simbol wanita yang cukup mandiri untuk hari ini dan seterusnya kita doakan begitu ya. Ya bukan Tapi mandiri. jangan sendiri juga. Ya, Sudah kalau membuka. sendiri itu Cocok kan kayaknya. masalah mekanis saja. Ya. Nanti jodoh maut kan Tuhan yang ngatur. Iya kan lihat lagu Tenda Biru. Loh iya, saya Emang udah ada yang tenda merah ditinggalin? sekarang. Ada yang ditinggal Apa? nikah? Bukan ditinggal nikah. Ditinggal kabur. Kalau ditinggal nikah mah udah jelas ada rupanya ya. Ini bini kabur. Kenapa? Kok Kayak bini bisa
kabur, Nah. simpennya di mana? Nah itu bini kayak keong maunya kabur mulu. Ben malu di depan Teh Desi ngomong begitu, harga diri sebagai laki-laki hilang tuh. Lalat langsung ingat. Bopak masih hidup aja udah dilalerin. Ini malu hatinya laler mulu Iya deh. Iya, oke. Iya deh. Teh, ini banyak orang yang bilang menghilang dari peredaran. Sebenarnya Teh Desi ini kemana sih? Ada di Jakarta, Di masih Jakarta. syuting. Jakarta apa Sukabumi? Ya, Sukabumi Jakarta lah. Mondar mandir ya. Betul, mondar-mandir. Ada Bapak tugas. pacar Sukabumi sekarang. Oh, di Sukabumi, di sebelah mana, Mas? Cisaat. Oh, cakep atuh. Abdi di Jalan Insya Siliwangi. Allah kalau jodoh. Tapi kalau ditinggal kabur sama istri berarti kan belum sah ya? Belum. Ya, kalau itu perkara masalah kehidupan tuh. Betul. Kalau diungkap lagi masalah itu istri kabur, ini bikin sakit hati. Gue tuh bukannya mengungkap, tapi memang maksudnya mengingatkan. Ya. Tuh lihat no ada Gatot Kaca lagi. Oke, jadi di Sukabumi, alhamdulillah sibuk. Sebetulnya saya banyak, alhamdulillah jadi staf pengajar di salah satu universitas di Jakarta. Udah 2 tahun ya? sih, betul. Di Atmajaya udah 2 tahun Atmajaya. sih. Oh, oke. Nah berarti sekarang, berarti ini menjadi dosen ya? Iya, syuting juga masih. Syuting juga masih ya? Cuma mungkin nggak kayak Ruben ya, dari studio ke studio. Jadi kalau saya mah cukup satu, alhamdulillah jalan ya udah dijalanin satu Ya, itu dulu. Gitu. itu enak ya. Iya. Satu juga, satu episode kepala 5 honornya. Amin, amin. 50 sebulan 1 miliar. Oh, amin. Subhanallah. Amin, amin, amin. Ini jangan, Mas, biasa-biasa aja kok mas-mas yang ada di mana nanti pada takut loh. Tapi itu nggak sih yang menyebabkan akhirnya Desi Ratnasari jadi susah ketemu cowok? Karena Mungkin ya, saya ini udah 1 tahun loh sendirian, tapi nggak ada juga yang deketin gue. emang kalau yang kemarin Curcol banget ya sih, maaf. Apa kok? Itu dari siap. Ngerapin doang. Bos harus rapi. Teh Desi kan bilang kesendirian 1 tahun. Berdiri nggak salah kan? enggak kan? Nggak Jangan salah banyak kok. protes. Iya. Kalau Iya, sendirian. Tapi kalau kata ibu saya, biarin aja setahun juga nggak lama. Namanya juga kamu kan lagi kerja, ya udah. Oke. Fokus sekarang. Oh, jadi ngurus masalah anak kerja aja. bukan Nah, pacar tadi. Justru sebenarnya GR tipenya gitu. Desi Ratnasari itu yang seperti apa sih? Yang penting laki-laki. Loh, Yang penting laki-laki. laki-laki tuh harus jelas dong sekarang. Iya, bertanggung jawab, menjadi Pasti. imam. Iya, itu mah udah pasti Harus lah. ganteng nggak? Satu agama ya. Iya. Yang paling Seiman sebetulnya lah kalau ya. ganteng nggak ganteng mah tergantung kita ngelihatnya lah ya. Iya. Nanti juga kalau Hati-hati kan sekarang yang ganteng sukanya ganteng juga. saya Lu jangan kasih tau Desi Ratnasari, dia mah emaknya Binan. Dia udah tahu, udah bisa menilai. Iya kan? enggak Tuh, maksudnya sabar, Ibu-ibu. buat saya sih. Kalau ganteng, kalau udah tua juga nanti hilang gitu. Jadi yang lebih penting adalah hatinya dia bisa bersama, menghabiskan hidup bersama. Itu yang lebih penting. Hati aja gitu. cukup, Bu. Nah, Teh, Oh, teh. kan Gini. kalau tadi mah bertanggung jawab. Oh, bertanggung jawab. Iya, Beda bertanggung sih. jawab. Nih gini hari, 1 ditambah 1 kalau nggak jadi 2, udah sendiri aja. Oh, sendiri. Kalau dulu kan bosnya pernah mengikuti gerakan-gerakan kehidupan Teh Desi. Dulu kan lebih kontrol Ya kan dulu- sosialnya nih sama nenek ya dulu. Oh iya. Sering Oh, sama kontrol nenek. sosial, Bos. Iya. Aduh, Bos. Dapet. Bahasanya hebat amat sih, Dapet, Bos. Tadi baru dapet. Iya. Jangan bilang-bilang. Iya, Bos, ya, Bos. Cukup kita berdua. Iya, Bos. Nah Tapi kan sekarang, ini banyak penonton, Bos. Hah? Banyak penonton juga, Bos. Oh iya. oh nggak ada penonton. Ini nggak ada penonton. Ini depan kan curut semua. Nah sekarang Teh Desi mengungkapkan perasaan hatinya, galau hati itu sekarang sama siapa? Masih sama Masih sama nenek. nenek? Masih sama Alhamdulillah, nenek, nenek sehat sama ya? tante masih. Alhamdulillah. Baru tadi malam saya kebetulan dari Sukabumi datang subuh. Nenek saya tadi subuh pulang jam 5, saya nyampe jam 1. Gitu, Gitu. sama Karena selama nenek. saya kalau kerja biasa gantian. Kalau nggak ibu saya yang nungguin, nenek saya yang nungguin anak saya di Jakarta. Itu neneknya hebat. Iya, Dari selalu setia. Nonton loh, nenek saya lagi nonton. loh. Enggak, lu udah suaranya aja, jangan mukanya. Oke,
Oke, Teh, ini sinetron sukses, ya kan? Selalu sinetron yang dimainkan oleh Desi Ratnasari itu sukses. Apalagi hampir semua stasiun TV zaman dulu. gila, Ada bintangnya semua Desi Ratnasari. Desi Ratnasari. Teh, Tahun 90-an peran yang miliknya Desi Ratnasari. Subhanallah. Nyanyi di 9 mana-mana. tahun. Bukannya yang sebelah juga ya? Apa? Ini terkenal juga Oh, sebagai iya. news Cuma satu anchor. stasiun TV doang. Tapi kan membahananya kemana-mana. Amin, amin, Bu. Tapi udah dimusuhin. Gak dimusuhin. Dia Gak dimusuhin. Mas Dimusuhin, tapi- Jeremy ini lebih memilih jalur yang lain saat ini untuk refreshing. Oh. Ya, orang Ya pintar kan? kalau ngomong tuh beda ya. Basicnya psikologi loh. Tahu kejiwaannya. Basic apa ulang lagi? Psikolog. Oke, Psikologi. baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi ngobrol bersama. Ini belum dibilang legend lah, belum lah ya. Masih muda, masa masih legend. muda lah. Tapi mentang-mentang gue 40. Lu kayaknya gitu banget deh Cur sama gue Cur. Oh, Cur. Kita akan kembali dengan sahabat saya satu ini ya. Tetap di Ada. Positif. Makasih bos. Iya. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Sini sayang. Sini sayang. Kenapa bos? Kita masih ada tamu cantik namanya Desi Ratnasari. Betul. Nanti kita akan membongkar rahasia-rahasia. Ya enggak, sekarang lagi menjalani single parent-nya. Siapa tahu kedepannya kita bercerita tentang jodohnya siapa sih? Kepo deh, Maaf, kepo deh. Hah? Dias boleh nggak tangannya lebih sopan lagi, jangan begini. Oke, gimana? Ya, masalahnya bukan apa-apa. Calonnya Bapak cemburu. Cocok ya Allah. Ya, masih di ada-ada aja. Iya. Permisi, maaf. Siapa yang naruh sendal jepit nih? Oke, nah kita ngobrolin lagi tentang kehidupan seorang Desi Ratnasari. Nah, melihat kesuksesan Desi Ratnasari beberapa waktu lalu, ya, melihat sekarang ini, seperti apa sih perbedaannya melihat para pemain sinetron? Aduh. Dulu sama sekarang lah Dulu sama perbedaannya. sekarang. Glamornya gimana? Kalau dari segi glamor barangkali sama ya, Sama ya, nggak ada karena perubahan memang ya? itu tuntutan pekerjaan. Siap. Harus tampil baik, walaupun tidak harus selalu mahal, tapi harus tampil baik lah. Terus kemudian yang berbeda barangkali dari segi pekerjaan yang membuat tuntutan berperilaku pun menjadi berbeda. Kadang tidur kapan aja, tidur di mana aja dengan alasan capek, Ya. tidur kemudian padahal harus sudah syuting tapi minta waktu gitu ada. Ya, tapi mungkin saat dulu kan TV-nya terbatas kan, cuma sedikit. Betul, Sekarang betul. makin banyak. Betul. Dan satu orang bisa bermain di beberapa stasiun TV. Contohnya, yang lebih penting sih buat saya mungkin dengan segala kemudahan jangan juga melupakan kemampuan. Ya. Jangan juga lupa untuk belajar mengasah kemampuan terus. Itu sih sebetulnya. Kadang-kadang kan orang merasa semuanya serba instan dan serba mudah menjadi kurang menghargai apa yang dimiliki saat ini. Gitu. Oh, enaknya kalau orang cantik ngomong enak ya. Bukan hanya cantik, Ruben, smart. Smart Amin. banget Smart. ini. Iya, psikolog ya? Psikolog. Dosen sekarang. Dosen sekarang, S2. Dia S2. udah mau ngambil S3 lagi nggak boleh. Kenapa Kenapa? nggak? Nggak boleh Ada yang sama larang? sama gurunya nggak boleh. Sama Kata gurunya dosennya? suruh apa dulu? Kawin aja dulu baru ngambil S3. Dia bilang, Desi, S2 aja udah pada takut sama lo, apalagi kalau lo S3. Ngapain? Udah siap maksudnya? Seandainya Desi. Pak, harus S3 loh, Pak. Iya, S2 udah aja tuh siap harus mendampingi S3. Teh Desi mencari jodoh yang terbaik. Oh. Terbaik.
nggak usah nyariin dia jodoh atau ngapain supir. Dia mau udah bawa mobil sendiri semuanya, saking mandirinya. Sampai berapa? Daisy itu kalau nyetir ngebut minta, gue ingat tahun 97 gue pernah ke rumahnya dia ya. Iya. Ya Allah ngebut dari Bintaro sampai di Atmajaya tuh gila, ini perempuan nyetir mobil gila banget loh. Iya, nah itu dia. Makanya jadi pembalap dia bisa, semuanya bisa. Pertanyaannya kenapa kita jadi tukang make up ya? Teh, ini sampai kapan sih single parent mau sampai kapan? Betah banget, betah. Berdoa sih setiap hari ditemukan dengan seseorang yang mencintai saya dan mencintai anak saya gitu. Tapi sebetulnya banyak orang yang nggak tahu loh bahwa saya tuh punya pasangan hidup yang selalu ada dengan saya. Oke, tapi untuk ada-ada aja pasti kita tahu siapa pasangan hidupnya dan ini secara eksklusif juga untuk Anda semua. Kita datangkan ini adalah sosok yang mungkin jarang sekali orang tahu kalau ini adalah yang selalu menemani hari-harinya seorang Desy Ratnasari. Pasangan hidupnya ya. Pasangan hidupnya ya. Soalnya saya mungkin orang nggak banyak tahu ya karena saya kan nggak pernah pengen cerita-cerita. Emangnya kamu tahu siapa yang aku mau datengin? Nah, langsung aja saya panggil, ini dia misteri guest kita hari. Iya. Ada-ada aja. Ada. Yeay! Halo, Naila. Sama tante saya. Gila, berhayal. Kapan muka gue kayak Najwa? Berendam sama air asin. Asin dong. Iya. Nah, ini Najwa ya. Najwa apa kabar? Baik, Najwa sekarang kelas berapa sih? kelas 6. Kelas 6 SD setinggi ini. Bapak, Coba berdiri. coba berdiri. Coba. Sini kita bertiga. Bertiga. Kita Berempat Sayang. udah. Berempat. Yuk bareng. Iya benar ya. Dengan tema para host The Bogel. Sama sama Bapak. Kelas 6 gitu. Kelas 6 SD. Najwa, ini aku mau tanya. Kalau di rumah manggil mama ya? Bunda. Oh Bunda. Bunda galak gak sih? Galak. Galaknya kayak apa coba Bunda? Suka kalau misalnya kan Nasya suka lupa. Jadi suka dimarahin terus, diingetin, tapi suka diteriak-teriakin. Gimana sih Bunda kalau marah? Suka manggil Nasya, kalau Nasya nggak jawab suka manggil Nasya Hamzah. Iya. Emang Hamzah siapa tuh? Oh enggak. Oh Hamzah Hamzah ya. Nama panjangnya. Ya bapaknya lah siapa lagi. Iya makanya saya kan nanya. Itu dokternya. Itu tuh biasanya kebiasaan. Jadi kalau misalnya Naswa tahu kalau saya panggil Naswa dia nggak jawab-jawab. Kita kan suka kesel ya orang tua. Kalau orang tua panggil satu kali itu langsung. Jadi langsung kodenya Naswa Hamzah. Dia langsung, berarti bunda gue lagi marah. Terus Emang kalau Bunda biasa marah masalah apa? Nggak telat mandi. Telat mandi. Pasti telat bangun juga nih. iya. Tuh, kalau ini bundanya ketika Najwa telat mandi diomelin wajar. Nah, lo telat nyopet malu marah. Najwa bagus, dia nggak telat mandi cuma diomelin, Iya. ya kan? Kalau bos dulu telat mandi dipecut. Bunda. Oke, nah Najwa, ini sekarang kalau ngelihat Bunda sendiri, pernah gak sih Bunda sedih di rumah? Karena nggak tahu tuh. Dimarahin ya? Enggak juga. Oh enggak ya? Naswa mungkin nggak tahu karena saya tidak pernah menunjukkan kapan saya sedih, kapan saya menangis. Saya nggak mau anak saya lihat. Oh, ini yang saya tahu ya, pemirsa ini, sahabat saya yang satu ini adalah yang saya selalu kagum dengan dia, udah cantik, pintar, dan selalu memiliki aura positif. Punya jawaban-jawaban yang selalu positif. Nah, ini kapan seorang Desy Ratnasari itu galaunya tuh kapan sih? Ya nanti saya jawab nanti ya. Desy Ratnasari. Bukan diwakili. Enggak, iya. Ya udah, Desy Ratnasari, iya. Biasanya saya selalu menggunakan waktu berpikir, mengintrospeksi diri itu saat malam hari setelah anak saya tidur. Gitu. Jadi kalau saya mau nangis, anak saya nggak akan tahu. Tapi saya pernah nangis sih sekali. Nasya, inget nggak kapan Bunda nangis? Ini soalnya suka pelupa. Yang Nasya jadi ikutan nangis. Tuh. Udah lupa. Jadi waktu itu saya sakit, terus kemudian mungkin saya tuh kan sakit saya tuh selalu vertigo. Jadi muter gitu kan nggak bisa ngapa-ngapain, itu saya sakit. Jadi benar-benar udah yang
tak berdaya lah. Saya ya Allah gitu, saya nangis. Terus kemudian dia langsung, Bunda jangan gitu dong, Naswa jadi ikut sedih gitu. Ingat nggak? Enggak. Subhanallah. Subhanallah. Nangisnya sama siapa tuh ya? Selalu Najwa sendiri nih, Kak. lupa. Subhanallah. Tapi kalau lagi Bunda syuting stripping, Naswa suka kesepian gak sih? Iya, biasanya iya. Kesepian terus telepon Bunda pulang jam berapa gitu? Suka bujuk Bunda pulang. Oh, bujuknya kayak gimana sih? Coba kita pengen tahu. Kita bujuk Bunda gimana? Bujuk Bundanya, Bunda pulang, Naswa kesepian, nggak bisa tidur. Oh, so sweet. Ini yang membedakan pasangan rumah tangga ini ya, maksudnya pasangan ibu dan anak ini kan kalau bapak sama ibunya juga sama. Udah meninggal Gimana, bapak. Enggak, sama keluarganya juga gitu. Jadi pas lagi Keluarga "Papa, udah jauh." Najwa kapan? Bunda kapan pulang? Najwa kangen. Kalau bapak ditelepon gini, "Bopak, sayang, iya. Kapan angkat barang-barangnya?" Itu anak apa tuli? Iya. Oke. Mau nanya sama Najwa nih, bos mau nanya nih. Najwa suka ada tuntutan nggak dari bundanya? Misalnya nilainya harus bagus, Harus juara. harus juara. Karena kan Bunda pinter banget nih. Seperti itu nggak? Enggak sih, yang Enggak ya? penting Waduh, Bunda Naswa. baik juga ya. Kalau Om nih dulu merah aja tuh Apa Om? diinjek-injek. Apa Om? Oh, Uncle. Opa. Opa. Opa tua banget. Opa. Anda udah usia 50 tahun. Ya 50 tahun. Nah, Bunda Desi usia berapa? 40. 40. Cocok. Rumah sama-sama di Najwa mau nggak? Sukabumi. Najwa mau nggak bapak yang kayak gitu? Di ngutuk, datang aja udah ngutuk. Saya tidak mengharuskan Naswa untuk mencapai suatu prestasi tertentu di prestasi. sekolah. Yang penting dia ikut aturan, dia bisa melampaui apa yang seharusnya dia kerjakan di sekolah itu udah lebih dari cukup. Tapi itu udah aja. bagus nilainya ya. Alhamdulillah. Buat Bunda udah bagus ya untuk selama ini ya. Oke, nanti kita akan lihat lagi nih Desi Ratnasari zaman dulu. Mau lihat Oh, nggak sih? top banget. Desi Ratnasari zaman dulu. Janjinya kan tadi nggak ada yang zaman dulu. Oh, Desi Ratnasari zaman dulu kita akan lihat ya. Sesaat lagi tetap di Ada. Kau buat begini sampai hati engkau menyakiti, sampai hati kau ingkari janji. Ku tak ingin melihatmu lagi. Bala tentara. Sayang, walau bulan tak bercahaya, cintaku selalu dalam jiwa, rindu hati terdalam. Ya, pemirsa, Anda masih di Ada-Ada Saja dan Anda masih bersama seorang bintang multi talent. Presenter iya, subhanallah. penyanyi iya, sinetron juga, film juga, iklan juga, dosen juga. Sekarang mau jadi caleg. Desi Ratnasari. Sesuai dengan janji kita tadi, ya sesuai dengan janji kita tadi kan kita akan memperlihatkan Desi Ratnasari di beberapa waktu lalu. Masa lalu. Ya bukan masa lalu, beberapa hari kemarin beberapa mungkin hari ya. kemarin. Gue tetap nyenengin lu, ya kan? Iya, Secara tetap positif ya? Iya, secara positif ya. Positif. Dan kira-kira seperti apa kita lihat ya dalam tayangan yang berikut ini. Ini dia. Papi lagi sibuk nggak? Papi payah. Dari dulu alasannya sama aja. Sama anaknya sendiri, hitungan amat sih, Pi. Ala Bibi, emangnya perang pakai nyerah segala? Mam, itu kan zamannya Siti Nurbaya. Kemana aja sih kamu?
Yang pasti nggak main-main, Mam. Kita ngadain belajar bersama. Kalau pas belajar fisika, besok yang ulangan malah matematika. Kalau pas belajar gambar, yang ulangan malah biologi. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa ya? 90 deh kali ya. 90 ya? Kelas 2 SMA, iya betul. 93. Iya ya. 90-an. Itu apa film kan itu tadi? 1991 itu Olga dan sepatu roda. Olga dan sepatu roda. Syutingnya pun sebagian dipindah ke Sukabumi karena saya sekolah pada saat itu. Iya, karena yang saya tahu ya seorang Desi Ratnasari itu kalau udah namanya sekolah tidak mau izin untuk syuting. Jadi kalau mau syuting ngikutin lokasinya ke dekat sekolahan ya. Itu hebat banget. Tetap komitmen. Saya udah pernah melakukan hal itu juga karena ngikutin jejak Desi. Dengerin dulu. Tapi ya memang tawaran yang kayak gitu, wah siapa tahu ngikutin Desi ini kan bisa sukses juga seperti Desi Ratnasari. Tapi ya memang berbanding terbalik ya. Ketika itu saya langsung di cancel, ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau. Gitu. Udah. Akhirnya lewat-lewat lagi, tepuk tangan lagi gitu. Ruben, itu kan tadi di film kan, tapi yang saya tahu dulu Desi Ratnasari juga suka naik bus dari Sukabumi ke Puncak, dari Puncak baru ke Jakarta untuk casting film. Benar gak? Iya, dulu kan di Sukabumi. Jadi kalau pulang itu kan ada waktunya, karena Sukabumi mungkin waktu itu kota kecil dan tidak terlalu banyak, ada jadwalnya lah, sampai jam 5 sore baru ada gitu. Jadi naiknya biasanya kalau nggak naik elep, naik mobil kecil gitu supaya cepet, terus ke Bogor, nanti ganti bus Patas ke Jakarta, atau dari Jakarta karena Sukabumi udah nggak ada bus, berhenti dulu lewat Puncak, lewat Patas, naik Patas lewat Puncak, berhenti di terminal, nginep dulu di terminal supaya dapat bus yang subuh ke Sukabumi. Itulah perjuangan seorang Desi Ratnasari. Najwa tahu nggak kalau Bunda ini artis terkenal? Tahu. Emang teman-teman di sekolah suka pada ngomong nggak? Enggak. Enggak? Enggak ya. Taunya gimana kok kalau mama artis terkenal? Dari neneknya Bunda. Oh, pernah lihat nggak sinetron atau lihat di YouTube? Enggak. Lagu Tenda Biru tahu nggak? Enggak. Najwa tuh beda. Kalau mamanya ini penyanyi, Najwa itu paling suka main drum. Oh iya? Iya kan? Najwa bener nggak suka main drum? Suka. Tuh, hebat sekali. Selain drum apa boleh lagi? nggak Selain ini? drum apa lagi? Bisa main alat piano. Ya. Boleh nggak? Aku pengen satu-satu. Aku pengen Najwa lihat main drum sekali ya. Oh, di sana boleh. ya, tepuk tangan. Yuk, kita ke sana yuk. Ini main drum tuh, lihat tuh masih kecil udah main drum, nih pada main comberan. Ya rusak deh. Udah izin dulu sama Om yang punya belum sayang? Oke. Nah, ini belum. merah. Langsung kita lihat ini dia, Najwa. Najwa. Iya, apa aja terserah Najwa. Bebas dah. Oh my god, ini saya nervous banget, keren banget, tepuk tangan sekali lagi. Piano bisa? Piano bisa, coba piano, coba piano. Oh lanjut. Itu makanya Najwa bisa drum, bisa piano, ini kita kerecekan. Coba piano. Rusak. Iya. Bila main drum rusak. Bapak ke sebelah sini mukanya peliker, Pak.
bentar, bundanya sini dong. Bun, sini Bun. Bundanya Bundanya sini terpesona lihat dong. Najwa main. Dia ini lagi belajarnya pianonya piano klasik. Wah, sama gitu. mau bopak dong. Iya. Bopak bukan piano yang klasik, wajahnya yang klasik, Pak. Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa sayang? Minuet in G. Minuet NG, apa sih itu? Minuet NG, gue sih nggak apa-apa ya. Lu bisa nggak Karya ngerti nggak? siapa, sayang? Minuet NG. Karya siapa? Pokoknya yang itu. Karyanya siapa? Bah. Bah. Wah, yo, yo. Bah. Macam mana kau ini? Bah. Bach itu komposer besar Oh, dunia. komposer besar. Dia Hebat. kelasnya Sebastian, namanya Sebastian Bach. Bastian. Ini, Yap. Bah hebat sekali. Hebat sekali. Najwa. Beda banget sama gue. Hebat ya. Ibunya pintar nyanyi, putrinya bisa main drum, bisa main piano klasik lagi. Makanya bundanya di rumah kalau tidur nyenyak. Iya. Ada yang main Najwa piano ya. klasik. Main, ya kan? Baru kalau bapak nggak gitu, bunda langsung siram air. Kalau mereka ini, ya mungkin Desi Ratnasari nyanyi, main sinetron, Najwa pintar main musik, tapi sebenarnya mereka itu kompak atau enggak sih? Ayo. Kita akan lihat sesaat lagi ya. Tetap di ada. Kasih yakinlah hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri, indah sanubarimu kasih, percayalah. Ain't nobody do it like you. Say every little thing you do. Hey baby, say you stay on my mind, and I'm officially Oke, sesuai dengan janji kita tadi, kita akan melihat bagaimana seorang ibu dan anak ini kompak atau tidak ya dalam games kekompakan. Untuk Najwa dan juga Bunda. Mungkin Najwa boleh Biar kompak, mesti boleh Najwa duduk sini sebelah biar situ, gak nyontek. Biar nggak nyontek. Nggak nyontek. Di sebelah Oma ya sayangnya. Sini. Oma. Oh, opa. Maaf. Opa. Ada beberapa pertanyaan. Ini jadi ini Najwa cerita bicara tentang Bunda bicara tentang Najwa. Najwa. Contohnya mungkin ukuran sepatu Najwa berapa? Desi menjawab ukuran sepatunya ini, kamu jawab ukuran punya Bunda ya. Oke? Siap. Pertanyaan pertama. Berapa ukuran baju Mama atau Najwa? Mama atau Najwa. S, M atau L gitu maksudnya. Apa XL? Gede bener. Udah? Oke, sudah satu pertanyaan. Dua. Yang kedua, berapa tinggi badan? Tinggi badan Bunda. Tinggi badan Bunda. Berapa? Kalau Najwa Najwa tingginya berapa? Iya. Oh my god. 3. Kamu iguana kamu tingginya berapa sih? Ini masalah kebiasaan. Apa kebiasaan kalau bangun pagi? Kebiasaan Bangun pagi. Kebiasaan bangun pagi. Bangun pagi, Bundanya setelah bangun gimana? pagi itu ngapain? Oh. Terus makanan kesukaan. Mama suka makan apa? Makanan kesukaan Bunda. Makanan kesukaan.
paya atau Kroto, itu jawabnya kroto. burung? Lanjut. Tahu nggak, apa yang paling sering dimasak? Sayur asam. Nacho bisa masak nggak masalahnya? Sayur lodeh. Masak Bunda mie bisa instan. masak nggak? Nah ini udah masakan yang sering dimasak. Masakan yang Dimasak sering sama dimasak. Naswa sendiri ya? Ya. Mama biasa masak apa di rumah? Nggak tahu. Nggak masak. Ini Mama nggak Which is pernah gue masak. gak pernah Anja. masak. Tapi Bunda pernah masakin Naswa sekali. Iya. Oh, paling simpel ini kelihatan nih. Telur ceplok juga termasuk masak ya? Nah, kalau berbicara tanggal lahir itu gampang ya, pasti tahu, pasti ingat. Hari lahir. Kita gak pernah cerita. Wah, dia nggak pernah cerita, kasihan. Aku pasti tahu anakku. Tahu. Hari lahir. Hari lahir Bunda. Tuh, ini untuk yang dilahirin. Ya, yang lahir dari telur jangan tersinggung. Ini untuk yang Oke, dilahirin. sudah ada. Sip, Cross kita check cocokkan. jawabannya. Cross check. Ukuran Pertanyaan baju. Berapa ukuran baju Mama, Bunda atau Naswa? Naswa, Bunda jawab 11 sampai 12 atau XS, betul? 11 sampai 12. Oke, betul. Betul. Naswa? Yang kedua, tinggi badan. Bundanya 157 cm. Itu belum, itu ukuran Nah, baju jawab dulu apa? yang ukuran baju Bunda yang M. Oh, M. Ya, Betul? M benar. Oke, kompak. Yang Ayo, tepuk kedua. tangan ya. Yang kedua, tinggi. Bundanya 157 cm. Naswa 136 cm, betul? Enggak. Enggak, yang Naswa benar berapa berapa? sekarang? 145. 145. Siapa yang 136 itu? Iya, enggak, ini Bunda berapa? 1 tahun yang lalu. 157. Aku 165. 165. Oh, sama-sama salah. Kita nggak pernah ngukur di depan bareng-bareng. Sama-sama salah itu juga termasuk kompak. Kompak. Bisa aja Ubed. Makanan. Opak. Selanjutnya. Makanan kesukaan. Bukan, kebiasaan. Oh, kebiasaan. Bukan, kebiasaan bangun pagi setelah bangun pagi. Sarapan. Sama, ini makan. Iya. Emang iya? Iya. Oke. Benar. Makanan Selanjutnya, makanan kesukaan. favorit. Ya, makanan favorit. Tahu goreng. Bener Naswa suka tahu goreng? Kalau Mama, lalapan. Betul? Iya. Wow. Kambing banget gak gue? Itulah cara sehat. Oh, iya. Kalau lalapan kan memang makanan-makanan sehat. Iya, Ya kan? fresh. Nah, kalau lu mah kayu sih dimakanin. Iya. Sudah bangga Lu lah. orang kayak rayap, makannya kayu. Harus sudah bangga. Mau awet Bunda seperti Teh Desi makan lalapan. Lalapan. Tuh, jangan makan berondong. Nah. Selanjutnya, yang sering dimasak. Telur dadar. Benar nggak? Betul. Oh, bisa telur. Ini nasi goreng. Betul. Iya. Wah, kompak ya. Nah, ini hari lahir. Hari lahir Najwa itu hari Minggu, betul? Dia Nggak tahu. Coba Najwa telepon dokternya dulu. Aku Mas. tahu. Hari Minggu ya? Ya. Kalau Mama? Salah. Hari Minggu juga? Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu. Tuh kan Ya. hari Rabu tuh malam Jumat sih Bapak. Tapi mungkin sebelum kita berpisah nih ada pesan nggak sih yang disampaikan untuk mungkin ada pemirsa yang lagi nonton untuk menjadi seorang bunda yang baik. Terutama Menjadi- wanita-wanita yang single Masih single? parent ya Single parent. di rumah. Apa sih tipsnya Bagaimana dari cara seorang mendidik Desi anak? Ratnasari? Saya rasa berpikir positif terhadap diri sendiri itu baik karena itu akan menambah kekuatan kita untuk tetap berdiri menghadapi tantangan hidup. Itu aja, dan yang lebih penting lagi bahwa keberadaan keluarga adalah energi yang sangat positif sekali yang membuat kita akan merasa selalu terhubung dengan sesuatu. Kita selalu merasa bahwa ada kekuatan lain yang membantu kita untuk tetap sempurna atau untuk tetap mandiri lah gitu. Mandiri. Wow. Ada yang tambahkan? Oke. Pesan dari saya secara pribadi besok tetap diada-ada saja, masih ada dan Itu mau tunggu udah bintang Iya. tamu. Ya. Terima kasih untuk semuanya.
saya nggak mau anak saya lihat. Oh, ini yang saya tahu ya, pemirsa ini, sahabat saya yang satu ini adalah yang saya selalu kagum dengan dia, udah cantik, pintar, dan selalu memiliki aura positif. Punya jawaban-jawaban yang selalu positif. Nah, ini kapan seorang Desi Ratnasari itu galaunya tuh kapan sih? Ya nanti saya jawab nanti ya. Desi Ratnasari. Nggak diwakili. Enggak, iya. Ya udah, Desi Ratnasari, ya. Biasanya saya selalu menggunakan waktu berpikir, mengintrospeksi diri itu saat malam hari setelah anak saya tidur. Gitu. Jadi kalau saya mau nangis, anak saya nggak akan tahu. Tapi saya pernah nangis sih sekali. Nasya, inget nggak kapan Bunda nangis? Ini soalnya suka pelupa. Yang Nasya jadi ikutan nangis. Tuh. Udah lupa. Sudah lupa. Jadi waktu itu saya sakit, terus kemudian mungkin saya tuh kan sakit saya tuh selalu vertigo. Jadi muter gitu kan nggak bisa ngapa-ngapain, itu saya sakit. Jadi benar-benar udah yang tak berdaya lah. Saya ya Allah gitu, saya nangis. Terus kemudian dia langsung, Bunda jangan gitu dong, Nasya jadi ikut sedih gitu. Ingat nggak? Enggak. Subhanallah. Subhanallah. Nangisnya sama siapa tuh ya? Selalu Najwa sendiri lupa. subhanallah. Tapi kalau lagi Bunda syuting stripping, Nasya suka kesepian nggak sih? Iya, biasanya. Iya. Kesepian terus telepon Bunda pulang jam berapa gitu? Suka bujuk Bunda pulang. Oh, bujuknya kayak gimana sih? Coba kita pengen tahu. Contoh bujuk Bunda gimana? Bujuk Bunda pulang, Nasya kesepian, nggak bisa tidur. Oh, so sweet. Ini yang membedakan pasangan rumah tangga ini ya, maksudnya pasangan ibu dan anak ini kan kalau bapak sama ibunya juga sama. Udah meninggal gimana? Enggak, sama keluarganya juga gitu. Jadi pas lagi Keluarga udah jauh. Najwa kapan? Bunda kapan pulang? Najwa kangen. Kalau bapak ditelepon gini, Bopak sayang, iya. Kapan angkat barang-barangnya? Itu anak apa kulit? Oke. Mau nanya sama Najwa nih, bos mau nanya nih. Najwa suka ada tuntutan nggak dari bundanya? Misalnya nilainya harus bagus, Harus juara. Ada kan Bunda pinter banget nih. seperti itu nggak? Enggak sih, yang Enggak ya? penting Waduh, Bunda Nasya. baik juga ya. Kalau Om ini dulu merah aja tuh Apa Om? diinjek-injek. Apa Om? Uncle. Opa. Opa tua banget. Opa. Anda udah usia 50 tahun. Ya 50 tahun. Nah, Bunda Desi usia berapa? 40. 40. Cocok. Rumah sama-sama di mau nggak? Sukabumi. Najwa mau nggak bapak yang kayak gitu? Di ngutuk, datang aja udah ngutuk. Saya tidak mengharuskan Naswa untuk mencapai suatu prestasi tertentu di prestasi. sekolah. Yang penting dia ikut aturan, dia bisa melampaui apa yang seharusnya dia kerjakan di sekolah itu udah lebih dari cukup. Tapi itu udah aja. bagus nilainya ya. Alhamdulillah. Buat Bunda udah bagus ya untuk selama ini. Oke, nanti kita akan lihat lagi nih Desi Ratnasari zaman dulu. Mau lihat Oh, top banget. Desi Ratnasari zaman dulu. Kita- Janjinya kan tadi nggak ada yang zaman dulu. Oh, Desi Ratnasari zaman dulu kita akan lihat ya. Sesaat lagi tetap di Ada. Kau buat begini sampai hati engkau menyakiti, sampai hati kau ingkari janji. Ku tak ingin melihatmu lagi. Bala tentara. Sayang, walau bulan tak bercahaya, cintaku selalu dalam jiwa, rindu hati terdalam. Ya, pemirsa, Anda masih di Ada-Ada Saja dan Anda masih bersama seorang bintang multi talent. Presenter iya, subhanallah. penyanyi iya, sinetron juga, film juga, iklan juga, dosen juga. Sekarang mau jadi caleg. Desi Ratnasari.
Sesuai dengan janji kita tadi, ya sesuai dengan janji kita tadi kan kita akan memperlihatkan Desi Ratnasari di beberapa waktu lalu. Masa lalu. Ya bukan masa lalu, beberapa hari kemarin mungkin hari ya. kemarin. Gue tetap nyenengin lu, ya kan? Iya, Secara tetap positif ya? Iya, secara positif ya. Positif. Dan kira-kira seperti apa kita lihat ya dalam tayangan yang berikut ini. Ini dia. Pi, Papi lagi sibuk nggak? Papi payah. Dari dulu alasannya sama aja. Sama anaknya sendiri, hitungan amat sih, Pi. Ala Bibi, emangnya perang pakai nyerah segala? Mam, itu kan zamannya Siti Nurbaya. Kemana aja sih kamu? Yang pasti nggak main-main, Mam. Kita ngadain belajar bersama. Kalau pas belajar fisika, besok yang ulangan malah matematika. Kalau pas belajar gambar, yang ulangan malah biologi. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa ya? 90 deh kali ya? 90 ya? Kelas 2 SMA, iya betul. 92, 93. Iya ya. 90-an. Itu apa film kan itu tadi? 1991 itu Olga dan Sepatu Roda. Olga dan Sepatu Roda. Syutingnya pun sebagian dipindah ke Sukabumi karena saya sekolah pada saat itu. Iya karena Sama kalau jodoh. Tapi kalau ditinggal kabur sama istri berarti kan belum sah ya? belum. Ya, kalau itu perkara masalah kehidupan betul. Kalau diungkap lagi masalah itu istri kabur, ini bikin sakit hati. Gue tuh bukannya mengungkap, tapi memang maksudnya mengingatkan. Ya. Tuh lihat no, ada Gatot Kaca lagi. Oke, jadi di Sukabumi, alhamdulillah sibuk. Sebetulnya saya banyak, alhamdulillah jadi staf pengajar di salah satu universitas di Jakarta. Udah 2 tahun ya? sih, betul. Di Atmajaya udah 2 tahun sih. Oh, oke. Nah berarti sekarang, berarti ini menjadi dosen ya? Iya, syuting juga masih. Syuting juga masih ya? Cuma mungkin nggak kayak Ruben ya, dari studio ke studio. Jadi kalau saya mah cukup satu, alhamdulillah jalan ya udah dijalanin satu Ya, itu dulu. Itu enak ya. Iya. Satu juga, satu episode kepala 5 honornya. Amin. 50 sebulan semiliar. Oh, amin. Subhanallah. Amin. Ini jangan, Mas, biasa-biasa aja kok mas-mas yang ada di mana nanti pada takut loh. Tapi itu nggak sih yang menyebabkan akhirnya Desi Ratnasari jadi susah ketemu cowok? Karena Mungkin ya, saya ini udah 1 tahun loh sendirian, tapi nggak ada juga yang deketin gue. emang kalau yang kemarin Curcol banget ya sih, maaf. Oh, apa kok? Itu dari siap. Ngerapin doang. Bos harus rapi. Teh Desi kan bilang kesendirian 1 tahun. Berdiri nggak salah kan? Enggak kan? Ya udah jangan banyak protes. Iya. Kalau Iya, sendiri ya. Tapi kalau kata ibu saya, biarin aja setahun juga nggak lama. Namanya juga kamu kan lagi kerja, ya udah. Oke. Fokus sekarang. Oh, jadi ngurus masalah anak kerja aja. bukan Nah, pacar tadi. Justru sebenarnya GR tipenya gitu. Desi Ratnasari itu yang seperti apa sih? Yang penting laki-laki. Loh, Yang penting laki-laki. laki-laki itu harus jelas dong sekarang. Iya, bertanggung jawab, menjadi Pasti. imam. Itu mah udah pasti. Harus Mas. ganteng nggak? Satu agama ya. Iya. Yang paling Seiman sebetulnya lah kalau ya. ganteng nggak ganteng mah tergantung kita ngelihatnya lah ya. Iya. Nanti juga kalau Hati-hati kan sekarang yang ganteng sukanya ganteng juga. saya Lu jangan kasih tau Desi Ratnasari, dia mah emaknya Binan. Dia udah tahu, udah bisa menilai. Iya kan? Enggak, Tuh, maksudnya sabar, Ibu. buat saya sih. Kalau ganteng, kalau udah tua juga nanti hilang gitu. Jadi yang lebih penting adalah hatinya dia bisa bersama, menghabiskan hidup bersama. Itu yang lebih penting. Hati aja gitu. cukup, Bu. Nah, Teh, Oh, teh. kan Gini. kalau tadi mah bertanggung jawab. Oh, bertanggung jawab. Iya, Beda bertanggung sih. jawab. Nih gini hari, 1 ditambah 1 kalau nggak jadi 2, udah sendiri aja. Oh, sendiri. Kalau dulu kan bosnya pernah mengikuti gerakan-gerakan kehidupan Teh Desi. Dulu kan lebih kontrol Ya kan dulu- sosialnya nih sama nenek ya dulu. ya? Oh iya. Sering Oh, sama kontrol nenek. sosial, Bos. Iya. Aduh, Bos. Gila, Bahasanya hebat amat sih, Dapet Bos. Tadi baru dapet. iya. Jangan bilang-bilang. Iya, Bos, ya, Bos. Cukup kita berdua. Iya, Bos. Nah, Tapi kan sekarang ini banyak penonton, Bos. Hah? Banyak penonton juga, Bos. Oh iya. Oh nggak ada penonton. Ini nggak ada penonton. Ini depan kan curut semua.
Desi mengungkapkan perasaan hatinya, galau hati itu sekarang sama siapa? Masih sama Masih sama nenek. nenek? Masih sama Alhamdulillah, nenek, nenek sehat sama tante masih. Alhamdulillah. Baru tadi malam saya kebetulan dari Sukabumi datang subuh. Nenek saya tadi subuh pulang jam 5, saya nyampe jam 1. Gitu. Masih Karena sama selama saya nenek. kalau kerja biasa gantian. Kalau nggak ibu saya yang nungguin, nenek saya yang nungguin anak saya di Jakarta. Itu neneknya hebat. Iya, Dari selalu jam- setia. Nonton loh, nenek saya lagi nonton. Enggak, lu udah suaranya aja, jangan mukanya. Oke, Teh, ini sinetron sukses, ya kan? Selalu sinetron yang dimainkan oleh Desi Ratnasari itu sukses. Hampir Apalagi, semua stasiun TV zaman dulu. gila, Ada bintangnya semua Desi Ratnasari. Desi Ratnasari. Teh, Tahun 90-an peran itu yang miliknya Desi Ratnasari. Iya. Subhanallah. Nyanyi di 9 mana-mana. tahun. Bukannya yang sebelah juga ya? Ini terkenal juga Newsnya. sebagai news Cuma satu anchor. stasiun TV doang. Tapi kan membahananya Oh iya, kemana-mana. amin, amin, Bu. Tapi udah dimusuhin. Gak dimusuhin. Dia Gak dimusuhin. Gak Mas dimusuhin, Mas tapi- Jeremy ini lebih memilih jalur yang lain saat ini untuk refreshing. Oh, Ya, orang Ya pintar kan? kalau ngomong tuh beda ya. Basicnya psikologi loh. Tahu jiwaannya. Basic apa ulang lagi? Psikolog. Oke, Psikologi. baik, nanti akan kita lanjutkan lagi ngobrol bersama, ini belum dibilang legend lah, belum lah ya. Masih muda, masa Muda legend. lah. Saya mentang-mentang gue 40. Kayaknya gitu banget deh Cur sama gue Cur. Oh, Cur. Kita akan kembali dengan sahabat saya satu ini ya, tetap di Ada. Kau bawa diriku ke dalam hidupku. Kau sentuh cintaku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihku adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Positif. Makasih bos. Iya. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Sini sayang. Sini sayang. Kenapa bos? Kita masih ada tamu cantik namanya Desi Ratnasari. Nanti kita akan membongkar rahasia-rahasia. Ya enggak, sekarang lagi menjalani single parentnya. Siapa tahu kedepannya kita Yang saya tahu ya, seorang Desi Ratnasari itu kalau ini namanya sekolah tidak mau izin Ya. untuk syuting. Ya. Jadi kalau mau syuting ngikutin lokasinya ke dekat sekolahan ya. Itu hebat banget. Wow. Tetap komitmen. Saya udah pernah melakukan hal itu juga karena ngikutin jejak Desi. dengerin dulu. Tapi ya memang tawaran yang kayak gitu, wah siapa tahu ngikutin Desi ini kan bisa sukses juga seperti Desi Ratnasari. Tapi ya memang berbanding terbalik ya. Iya. Ketika itu saya langsung di cancel, ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau. Gitu. Ya udah. Akhirnya lewat-lewat lagi, tepuk tangan lagi gitu. Ruben, itu kan tadi di film kan, tapi yang saya tahu dulu Desi Ratnasari juga suka naik bus dari Sukabumi ke Puncak, dari Puncak baru ke Jakarta untuk casting film. Benar nggak? Iya, dulu kan di Sukabumi. ya? Jadi kalau pulang itu kan ada waktunya. Karena Sukabumi mungkin waktu itu kota kecil dan tidak terlalu banyak, ada jadwalnya lah. Sampai jam 5 sore baru ada gitu. Jadi naiknya biasanya kalau nggak naik elep, naik mobil kecil gitu, Iya. supaya cepet. Terus Yang ke mantep deh. ke Bogor, nanti ganti bus patas ke Jakarta. Atau dari Jakarta karena Sukabumi udah nggak ada bus, berhenti dulu lewat Puncak, lewat Patas, naik Patas lewat Puncak, berhenti di terminal, nginep dulu di terminal supaya dapat bus yang subuh ke Sukabumi. Kayak Itulah gitulah. perjuangan seorang Desi Ratnasari. Najwa tahu nggak kalau Bunda ini artis terkenal? Tahu. Tahu. Emang teman-teman di sekolah suka pada ngomong nggak? Enggak. Enggak. Enggak ya. Taunya gimana kok kalau mama artis terkenal? Dari neneknya Bunda. Oh, Pernah lihat nggak sinetron atau lihat di YouTube Enggak. lagu Tenda Biru, tahu nggak? Enggak. Najwa tuh beda. Kalau mamanya ini penyanyi, Najwa itu paling suka main drum. Oh iya? Iya kan? Oh, bisa Najwa hibur bener nggak suka mamanya main drum? juga nih. Enggak.
Tuh, hebat sekali. Selain drum apa boleh lagi? nggak Selain ini? drum apa lagi? Bisa main alat? Piano. Ya. Boleh nggak? Aku pengen satu-satu. Aku pengen Najwa lihat main drum sekali ya. Oh, Di sana boleh. ya, kita tepuk tangan. Yuk, kita ke sana yuk. Ini main drum tuh, lihat tuh, masih kecil udah main drum, nih pada main comberan. Nah, Ya rusak deh. Udah ngapain? izin dulu sama Om yang punya belum sayang? Oke. Nah, ini belum. kopi merah. Belum. Langsung kita lihat ini dia, Najwa. Najwa. Iya, apa aja terserah Najwa. Bebas dah. Oh my god, ini saya nervous banget, keren banget, tepuk tangan sekali lagi. Piano bisa? Piano bisa, coba piano, coba piano. Oh, lanjut. Tuh Piano. makanya Najwa bisa drum, bisa piano. Ini kita kerecekan. Coba piano. Rusak. Iya. Gila, main drum Pak, rusak. Bapak ke sebelah sini mukanya peliker, Pak. Bentar, bundanya sini dong. Bun, sini Bun. Bundanya Bundanya sini terpesona lihat dong. Najwa main. Dia ini lagi belajarnya pianonya piano klasik. Wah, sama gitu. mau bopak dong. Iya. Bopak bukan piano yang klasik, wajahnya yang klasik, Pak. Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa sayang? Minuet in G. Minuet NG, apa sih tuh? Minuet NG, gue sih nggak apa-apa ya. Lu bisa nggak Karya ngerti nggak? siapa, sayang? Minuet NG. Karya siapa? Pokoknya yang itu. Karyanya siapa? Bah. Bah. Wah, yo. Bah. Macam mana kau ini? Bah. Bak lu komposer besar Oh, dunia. komposer besar. Dia Hebat. kelasnya Sebastian, namanya Sebastian Bach. Bastian. Ini, Yap. bah hebat sekali. Bastian. Najwa. Beda banget sama gue. Hebat ya. Ibunya pintar nyanyi, putrinya bisa main drum, bisa main piano klasik lagi. Makanya bundanya di rumah kalau tidur nyenyak. Iya. Ada yang main Najwa piano ya. klasik. Main, ya kan? Baru kalau bapak nggak gitu, bunda langsung siram air. Kalau mereka ini, ya mungkin Desi Ratnasari nyanyi, main sinetron, Najwa pintar main musik, tapi sebenarnya mereka itu kompak atau enggak sih? Ayo. Kita akan lihat sesaat lagi ya. Tetap di Ada. Kasih yakinlah hanya aku yang paling memahami. Tak sengaja lewat depan rumahmu,
perasaan bos ya. Kenapa bos? Suasana hati bos lagi galau, apalagi denger lagu itu. Hah. Ini ada memori yang selalu teringat sama bos. Tentang siapa bos? Tentang Ya, yang mana? jangan nanya begitu lagi. Pertanyaan beda lagi. Tisu, saya ambilin, mau tisu. Iya. Gimana nggak sakit hati kalau ditinggal begitu? Oh, oke, Lewat oke. depan rumah ada tenda biru. Asik. Lagi ngapain tuh? Pas bos datangin, wah lagi bakar sate. Ah. Yang jelas lagu ini menceritakan perjalanan bos pada saat itu. Bos dulu pernah jatuh cinta sama seorang wanita. Asik. Yang kayak gimana bos? Waktu itu bos memperhatikan, memberikan kepedulian, tapi kepedulian bos ditinggalkan begitu aja. Asik. Sakit Makanya hati ya lagu bos? ini aduh menjiwai sekali. Oh, Ya. bos. Ya. Oh sedih. Nah, Nah, Kenapa bos? Lagi galau? Iya, bukan galau lagi denger lagu Tenda Biru. Bos menangis kalau begitu. Oh ingat masa lalu sama tenda biru. Udah sempat tenda biru belum? Cabik. mau nggak? Sulaiman. Sabar. Sabar, sabar. Hashtag sabar. Saya nggak bisa ngomong panjang lebar, saya cuma bisa bilang Sabar. Bos paham, bos mengerti. Sekarang mulai sabar. Karena kamu udah mulai bijak, Iya. menasihati bos. Sekarang bukan masalah bijak. Hah? Saya mencoba mengambil jalan tengah. Iya. Kalau bijak itu setiap orang punya caranya Ya masing-masing. betul. Cuman saya bingung muka bos mau diapain lagi itu yang saya bingung. Makanya saya cuma bisa bilang Kalau suka bos dari awalnya karoserinya emang begini. gini deh, Ya. bos mendingan dandan ganteng dulu. Ya. Nanti bintang tamu yang mau datang nih cantik. Serius? Iya, Masih jadi bos sendiri? dandan ganteng dulu. Masih sendiri bos? Masih sendiri. Masih sendiri? Iya. Serius Iya. masih sendiri? Oke. Hei, apa kabar? Ini kalau ngomongin tentang kegalauan bos kita itu kasihan banget, Betul. ya kan? Turut, apalagi kalau yang namanya nggak ada pacar, itu kayaknya rasa dunia hampa gitu. Tapi kalau saya kan udah nggak pernah galau, karena saya udah punya istri, ya kan? Makanya buru-buru nikah deh. Nyindir gue? Enggak dong. Oh bintang tamunya? Kalau lo kan bukan nggak mau nikah, tapi lo tuh pilih-pilih. Oh iyalah. Kan trauma, Hari gini. Ya namanya Soalnya juga kan harus audisi dong. bukan audisi. Soalnya trauma. Yang dulu kan hidupnya dari zaman perang. Iya kan? Kalau bintang tamu ini gimana Bu? Nah ini, kalau ngomongin tentang jodoh, sebenarnya banyak yang ngantri. Tapi kayaknya dia pilih-pilih. Oh kalau gitu dia sama kayak gue, sukanya pilih-pilih. Suka. Emang kalau kamu pilih-pilihnya kayak apa? Ya pokoknya yang Itu dia bintang tamunya. Tadi kamu bilang apa? katanya suka pilih-pilih. Pilih-pilih. Ih, harus hidup memilih. Itu hidup tuh memilih. Gimana sih, mau ke kanan apa mau ke kiri? Kalau nggak jelas nanti galau. Mau ke kanan atau ke kiri, ya kan? Mau laki atau perempuan? Nah Ini ini bos saya. Bos juga lagi Selamat sore, galau. Bos. Assalamualaikum. Desi kumaha dah, Mam? Saya Alhamdulillah makin cantik, auranya makin kelihatan. Bos suka sekali. Bopak lagi cari jodoh. Desi Ratnasari lagi cari jodoh. Siapa tahu selama 4 segmen ini mereka menemukan tambatan hatinya. Lah sini yuk. Ini Desi Ratnasari. Ini sempat hadir ke sini. Itulah yang bos suka, diada-ada aja tuh tamu-tamunya luar biasa sebenarnya. Iya. Teh Desi ini kan satu simbol wanita yang cukup mandiri untuk hari ini dan seterusnya kita doakan begitu ya. Ya bukan Tapi mandiri. jangan sendiri juga. Ya, sudah Kalau membuka. sendiri itu kan Cocok masalah aja. mekanis saja. Iya. Nanti jodoh maut kan Tuhan yang ngatur. Iya kan ingat lagu Tenda Biru. Loh iya, saya Emang udah ada yang tenda merah ditinggalin? sekarang. Ada yang ditinggalin Apa? nikah? Bukan ditinggal nikah. Ditinggal kabur. Kalau ditinggal nikah mah udah jelas ada rupanya ya. Ini bini kabur. Kenapa? Kok
Oke, Bini bisa kabur, Nah. simpannya di mana? Nah itu bini kayak keong maunya kabur mulu. Ben malu di depan Teh Desi ngomong begitu, harga diri sebagai laki-laki hilang tuh. Lalat langsung ingat. Bopak masih hidup aja udah dilalerin. Ini malu ngasihnya laler mulu Iya deh. Iya, oke. Iya deh. Teh, ini banyak orang yang bilang menghilang dari peredaran. Sebenarnya Teh Desi ini kemana sih? Ada di Jakarta, Di Jakarta. masih Jakarta apa syuting. Sukabumi? Ya, Sukabumi Jakarta lah. Mondar mandir ya. Betul, mondar mandir. Ada Bapak tugas. baca Sukabumi sekarang. Oh, di Sukabumi, di sebelah mana, Mas? Cisaat. Oh, cakep atuh. Abdi di Jalan Bercerita tentang jodohnya siapa sih? Kepo deh. Maaf, deh. Dias boleh nggak tangannya lebih sopan lagi, jangan begini. Oke, gimana? Ya, masalahnya bukan apa-apa. Calonnya Bopak cemburu. Cocok ya Allah. Ya, masih di ada-ada aja. Iya. Permisi, maaf. Siapa yang naruh sendal jepit nih? Oke, nah kita ngobrolin lagi tentang kehidupan seorang Desi Ratnasari. Nah, melihat kesuksesan Desi Ratnasari beberapa waktu lalu, ya, melihat sekarang ini, seperti apa sih perbedaannya melihat para pemain sinetron? Aduh, Dulu sama sekarang. Dulu lah sama perbedaannya. sekarang. Glamornya gimana? kalau dari segi glamor barangkali sama ya. Sama ya, nggak ada Karena perubahan memang ya. itu tuntutan pekerjaan. Siap. Harus tampil baik, walaupun tidak harus selalu mahal, tapi harus tampil baik lah. Terus kemudian yang berbeda barangkali dari segi pekerjaan yang membuat tuntutan berperilaku pun menjadi berbeda. Kadang tidur kapan aja, tidur di mana aja dengan alasan capek, Ya. tidur kemudian padahal harus sudah syuting tapi minta waktu gitu ada. Ya, Atau tapi mungkin saat dulu kan TV-nya terbatas kan, cuma sedikit. Betul, Sekarang betul. makin banyak. betul. Dan satu orang bisa bermain di beberapa stasiun TV. Contohnya, yang lebih penting sih buat saya mungkin dengan segala kemudahan jangan juga melupakan kemampuan. Ya. Jangan juga lupa untuk belajar mengasah kemampuan terus. Itu sih sebetulnya. Kadang-kadang kan orang merasa semuanya serba instan dan serba mudah menjadi kurang menghargai apa yang dimiliki saat ini. Gitu. Oh, enaknya kalau orang cantik ngomong enak ya. Bukan hanya cantik, Ruben smart. Smart Amin. banget Smart. ini. Iya, psikolog ya? Psikolog. Dosen sekarang. Dosen sekarang, S2. Dia S2. udah mau ngambil S3 lagi nggak boleh. Kenapa Kenapa? nggak? Nggak boleh Ada yang larang? sama gurunya nggak boleh. Sama Kata gurunya dosennya? suruh apa dulu? Kawin aja dulu baru ngambil S3. Dia bilang, Desi, S2 aja udah pada takut sama lo, apalagi kalau lo S3. Ngapain? Udah siap maksudnya. Seandainya Desi. Pak, harus S3 loh Pak. Iya, Dia S2 udah aja tuh siap harus mendampingi S3. Teh Desi mencari jodoh yang terbaik. Lo nggak usah nyariin dia jodoh atau ngapain supir dia mau udah bawa mobil sendiri semuanya saking mandirinya. Ih, Sampai berapa? Desi itu kalau nyetir ngebut minta, gue ingat tahun 97 gue pernah ke rumahnya dia ya. Iya. Ya Allah ngebut dari Bintaro sampai di Atmajaya tuh gila, ini perempuan nyetir mobil gila banget loh. Iya, nah itu dia. Makanya jadi pembalap dia bisa, semuanya bisa. Pertanyaannya kenapa kita jadi tukang make up ya? Teh, ini sampai kapan sih single parent mau sampai kapan? Betah banget, betah. Berdoa sih setiap hari ditemukan dengan seseorang yang mencintai saya dan mencintai anak saya gitu. Tapi sebetulnya banyak orang yang nggak tahu loh bahwa saya tuh punya pasangan hidup yang selalu ada dengan saya. Oke, tapi untuk ada-ada aja pasti kita tahu siapa pasangan hidupnya dan ini secara eksklusif juga untuk Anda semua. Kita datangkan. Kita datangkan ini adalah sosok yang mungkin jarang sekali orang tahu kalau ini adalah yang selalu menemani hari-harinya seorang Desi Ratnasari. Pasangan hidupnya ya. Pasangan hidupnya ya. Soalnya saya mungkin orang nggak banyak tahu ya karena saya kan nggak pernah pengen cerita-cerita. Emangnya kamu tahu siapa yang aku mau datengin? Nah, langsung aja saya panggil, ini dia misteri guest kita hari. Iya. Ada-ada aja. Ada. Yeay! Halo, Naya. Sama tante saya. Gila, berhayal. Kapan muka gue kayak Najwa sih? Berendam sama air asin. Jadi kan asin dong. Iya. Nah, ini Najwa ya. Najwa apa kabar? Baik. Najwa sekarang kelas berapa sih? Kelas 6. Kelas 6 SD setinggi ini.
Bapak, Coba berdiri. coba siap. berdiri. Coba. Sini kita bertiga. Coba berdiri. Bertiga. Kita Berdiri, berempat sayang. udah. Berempat. Yuk bareng. Iya bener ya. Dengan tema para host The Bogels. Sama sama Bapak. Kelas 6 gitu. Kelas 6 SD. Najwa ini aku mau tanya, kalau di rumah manggil mama ya? Bunda. Oh Bunda. Bunda galak gak sih? Galak. Galaknya kayak apa coba Bunda? Suka kalau misalnya kan Nasya suka lupa. Jadi suka dimarahin terus diingetin tapi suka diteriak-teriakin. Gimana sih Bunda kalau marah? Suka manggil Nasya, kalau Nasya nggak jawab suka manggil Nasya Hamzah. Iya. Emang Hamzah siapa tuh? Oh enggak. Oh Namzah Hamzah ya? Nama panjangnya. Ya bapaknya lah siapa Oh, lagi. iya makanya saya kan nanya. Itu dokternya. Lucu banget. Itu tuh biasanya kebiasaan. Jadi kalau misalnya Naswa tahu kalau saya panggil Naswa dia nggak jawab-jawab. Kita kan suka kesel ya orang tua. Kalau orang tua panggil satu kali itu langsung. Jadi langsung kodenya Naswa Hamzah. Dia langsung berarti bunda gue lagi marah. Terus Emang kalau Bunda biasa marah masalah apa? Nggak telat mandi. Telat mandi. Pasti telat bangun juga nih. Iya. Iya. Tuh, kalau ini bundanya ketika Najwa telat mandi diomelin wajar. Nah, lo telat nyopet malu marah. Najwa bagus. Dia nggak telat mandi cuma diomelin. Iya. Ya kan? Kalau bos dulu telat mandi dipecut. Bunda. Oke, nah Najwa, ini sekarang kalau ngelihat Bunda sendiri, pernah gak sih Bunda sedih di rumah? Karena yang nggak tahu tuh. Ya, dimarahin ya. Enggak juga. Oh enggak ya? Naswa mungkin nggak tahu karena saya tidak pernah menunjukkan kapan saya sedih, kapan saya menangis.